Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di saat hari ini kembali kita bisa berjumpa dengan nikmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali melanjutkan diskusi dan kajian kita. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, menjadi nasihat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan salat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam, kepada panutan kekasih dan teladan kita semuanya, Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Semoga kita, keluarga dan keturunan kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi bagian dari umat Rasulullah yang bisa senantiasa istiqamah di dalam uswah hasanah, yang bisa melanjutkan tegaknya risalah dan syariah yang diembannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat billah kaum muslimin, para pemirsa kajian online Ramadan bersama Khairul Ummah. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Kita sudah menghitung hari atau bahkan jam akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dan tentu ini menjadi kesedihan pada saat kita akan segera ditinggalkan oleh tamu agung kita. Ya. Dan juga sedih kita akan segera ditinggalkan dengan segala keutamaannya. Ya. Kesempatan kita untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, kesempatan untuk menggugurkan, ya, menghabiskan dosa-dosa dengan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kesempatan kita untuk bisa meraih keutamaan-keutamaan yang lain sebagaimana sudah berulang kali dikaji, diingatkan di dalam tema-tema kajian sebelumnya. Sahabat fillah rahimakumullah, dan tentu sebagaimana sahabat, siapapun orang termasuk kita yang memahami bagaimana istimewanya Ramadan akan berharap hari-hari kita senantiasa adalah hari Ramadan. Tapi sunnatullahnya tidak demikian. Ada saatnya datang, kemudian ada saatnya pergi. Ada saatnya kita bersama, dan ada saatnya pula kita akan berpisah. Dan saat-saat berpisah kita dengan Ramadan, waktunya semakin dekat. Karena itu, mari di hari-hari terakhir ini, mari jadikan lebih berharga dan lebih optimal lagi. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi pemenang hingga di akhir bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatillah kaum muslimin rahimakumullah. Di antara momen istimewa yang selalu menyertai dan menjadi bagian dari keutamaan atau momentum istimewa Ramadan adalah silaturahim. Ya. Kebersamaan kita dengan keluarga, ya, melalui Ramadan ini senantiasa dibuat lebih dekat, dibuat lebih akrab. Bahkan yang biasa jauh merantau pun di bulan Ramadan itu biasa kemudian berkumpul. Ya. Terlebih nanti di saat Idul Fitri,
kita akan bertemu dengan keluarga yang lebih banyak lagi. Andai tolan, kita akan dikunjungi, kita akan berjumpa, atau bahkan kita akan mengunjungi sanak saudara, karib, kerabat, terutama tentu saja kedua orang tua kita bagi yang masih memiliki. Maka insya Allah kajian kita sore hari ini, sahabat fillah rahimakumullah, kita akan mengingatkan, kita akan mengulas berkaitan dengan silaturahim. Ya, agar silaturahim ini dapat kita pahami dengan benar, kemudian dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, meski tentu di suasana wabah ini ada keterbatasan kita untuk bepergian, untuk saling mengunjungi, untuk bahkan sekadar saling bersalaman, berpelukan, ada keterbatasan berkaitan dengan standar operasional prosedur, ya, dalam rangka mencegah penularan atau penyebarluasan virus corona ini. Namun insya Allah dengan memahami secara benar, kita akan bisa tetap optimal meski dalam suasana wabah, dalam rangka menunaikan satu di antara kewajiban yang harus kita tunaikan, yakni silaturahim. Demikian juga bagaimana kita bisa terhindar, ya, dari sekedar rutinitas, dari sekedar musiman, ya, silaturahim ini, ya, karena memahaminya yang tidak pas atau juga terlebih ketika ada niat yang tidak lurus. Sahabat fillah rahimakumullah, hal pertama yang kita harus ingat bahwa silaturahim, ya, yang kemudian dimaknai sebagai silah itu hubungan, rahim itu ya rahim. Jadi secara sederhananya silaturahim itu adalah hubungan yang ada kaitannya karena kekerabatan, karena nasab, karena dihubungkan dengan rahim, gitu. Dihubungkan dengan kaitannya dengan rahimnya seorang perempuan, dari ibu, dari nenek, dan seterusnya, baik ke atas ataupun juga ke bawah. Itu menjadi sebab satu dengan yang lain kita ada hubungan nasab, ada kekerabatan. Nah, hubungan kekerabatan ini yang kemudian kita istilahkan atau kita pahami sebagai silaturahim atau silaturahmi. Nah, sahabat fillah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang pertama yang sudah beberapa kali kita ulas, karena ini berkaitan juga dengan kajian atau bahasan tentang keluarga, tentang hubungan pernikahan, ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa silaturahim ini adalah bagian tak terpisahkan dari nikmat Allah. Bagian tak terpisahkan dari di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki Allah sediakan pasangan dari jenis perempuan, demikian sebaliknya. Yang kemudian dengan ikatan pernikahan menjadi hubungan yang mitsaqan ghalidhan, satu akad, satu perjanjian yang berat, ya, pertanggungjawaban dunia dan akhirat, yang menghubungkan dua insan menjadi sebuah jalinan suami dan istri dalam jalinan keluarga. Dari situ kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keturunan dari jenis laki-laki dan juga perempuan dalam jumlah yang banyak. Dan kemudian dengan kelahirannya putra dan putri itulah itu yang menjadi sebab, ya, lahirlah kemudian kekerabatan tadi. Ada sebutan ayah dan ibu, ada sebutan juga kakak dan adik. Demikian selanjutnya ada sebutan terhadap kakek adiknya ibu atau adiknya paman kita panggil adiknya bapak, kita sebut paman yang laki-lakinya, atau bibi untuk adik bapak atau ibu yang perempuan. Demikian juga uwa laki-laki atau uwa perempuan dan seterusnya. Di atas kita akan ketemu
kakek, nenek, ke bawah akan ada anak, cucu, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari nikmat sehingga kita punya saudara. Saudara yang ada hubungan karena kekerabatan, karena ada kaitannya dengan pernikahan, ya. Begitu. Ini bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga bagian dari kuasa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka takutlah pada Allah, bertakwalah kepada Allah. Allah yang telah menyambungkan, ya, ada urusan satu dengan yang lain, dan arham adanya kekerabatan. Begitu. Sahabat billahi rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan sesungguhnya Allah atas kalian itu raqiba, sangat dekat, mengawasi dan melihat, memantau, menjaga kita. Karenanya memaknai silaturahmi ini adalah bagian dari upaya kita, ya, untuk kemudian bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara satu amal takwa itu adalah dengan menjaga silaturahim, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengancam, la tadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga mereka yang kemudian memutuskan silaturahmi, ya. Memutuskan hubungan kekerabatan, hubungan satu dengan yang lain yang semestinya terhubung karena ada hubungan kerabat, begitu. Ada hubungan nasab tadi, begitu. Sengaja diputus. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian juga diingatkan bahwa silaturahim itu adalah bagian dari sempurnanya keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah menyambungkan atau melakukan silaturahim. Begitu. Ini menjadi penting kita untuk memahami dengan benar, ya, agar kemudian kita bisa mengamalkan satu di antara kewajiban ini, agar sekaligus juga kita akan akan terhindar dari hambatan yang akan menghalangi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yang akan juga menghambat sempurnanya keimanan kita. Sahabat billah rahimakumullah. Nah, dengan menyambung silaturahim, ya, berarti kita adalah bukan hanya musiman, bukan hanya karena momentum, bukan hanya kebetulan, ya, musim saja atau kebetulan saja. Tidak. Kita melakukan silaturahim niatnya adalah karena Allah. Baik ada kesempatan ataupun tidak, ya, baik di musimnya ataupun tidak. Silaturahim itu harus tetap dijaga, harus tetap kemudian ditunaikan, begitu. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak hikmah, ya, bagi mereka yang melakukan silaturahim. Jadi jelas kalau begitu, silaturahim itu bukan karena kebetulan di Ramadan, bukan karena nanti ada Lebaran atau Idul Fitri, kemudian sengaja saling mengunjungi, kemudian sengaja yang di kota yang merantau kemudian mudik atau balik atau pulang kampung, ya, begitu. Bukan.
itu hanya momentum. Itu hanya satu momen di mana semua orang menjadikan itu adalah kesempatan. Ya. Tetapi sejatinya silaturahim itu adalah bukan karena kebetulan, tapi melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, baik ada kesempatan atau tidak. Dengan berbagai wasilah yang memungkinkan. Begitu. Jadi mari kita jadikan Ramadan dan suasana Idul Fitri meskipun dalam suasana wabah ini menjadi momentum, menjadi kesempatan. Di antara kesempatan-kesempatan yang mungkin agak sulit kita untuk saling mengunjungi, kita saling bertemu, kita punya kesempatan yang sama, bisa bertemu. Ada kalanya bisa berkunjung, tetapi yang dikunjunginya kalau sedang sibuk juga susah. Mau berkunjung karena jauh juga kemudian susah. Tapi sama-sama pulang kampung, sama-sama kemudian meluangkan waktu, maka ini adalah sebuah momen, sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kita optimalkan untuk menunaikan satu di antara kewajiban dari Allah sebagai satu di antara bentuk ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagi yang mudik, bagi yang kemudian nanti berkunjung, niatkan, bukan karena niat atau tujuan yang lain. Ya, kita punya pulang kampung, mengunjungi kedua orang tua, terutama ini yang paling utama dan paling pertama harus dikunjungi, harus disilaturahmi, ya, harus dijaga. Begitu. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan terracuni, jangan terbelokkan dengan niat yang lain. Untuk pamer prestasi, untuk memperlihatkan kekayaan, untuk mempertunjukkan ya kepada saudaranya siapa saya, begitu. Bagaimana keberhasilan atau kesuksesan dari bisnis ataupun dari perjalanan hidup yang dilakukan sejauh ini. Sahabat billah rahimakumullah, ya. Dan kita bisa melihat dengan begitu apa definisi atau pengertian secara jelas dari silaturahim ini. Kita bisa melihat ya dari banyak referensi ya yang insya Allah kita bisa jadikan ini sebagai sebagai satu acuan ya. Satu di antaranya adalah seperti apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya. Beliau menyebutkan wa amma silaturahim, adapun silaturahmi itu fahiya al-ihsan ilal aqarib ala hasabi halil wasil. Silaturahmi itu ya beliau sampaikan adalah berlaku baik ya. Ihsan, melakukan atau memberikan atau menunjukkan kebaikan ilal aqarib, kepada kerabat-kerabatnya, yakni tadi orang-orang yang ada hubungan nasab, ada hubungan kekerabatan karena rahim tadi. Al-ihsan ilal aqarib ala hasabi halil wasil al-mausul. Sesuai dengan keadaan dari orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Ya. Kemudian beliau menyampaikan fataratan takunu bil mal, fataratun bil khidmah, fataratun bil ziyarah, wassalami wa ghairi dzalik. Di antara bentuk-bentuk perbuatan baik yang ditunjukkan dan atau diberikan kepada kerabat itu, beliau jelaskan ya, bisa jadi ya sewaktu-waktu dengan memberikan harta, materi, ya, memberikan bantuan secara harta, ya,
makanan, minuman, ya, atau juga pakaian mungkin. Jadi memberikan itu kepada saudara. Atau mungkin mentahnya, ya, biar mudah. Gak usah ada ongkos kirim, gak usah berabe berat bawanya. Ya sudah mentahnya, transfer misalnya. Ya. Itu bisa jadi satu di antaranya bentuk silaturahmi itu adalah dengan perhatian, dengan pemberian, ya, harta. Kemudian terkadang juga bil khidmah, ya, dengan memberikan satu bantuan atau perhatian, kepedulian, ya, mungkin dengan memberikan nasihat, mungkin dengan memberikan pertimbangan, masukan, saran, mungkin juga memberikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Tidak secara tunai memberikan materi, tetapi memberikan perhatian, memberikan pelayanan, mungkin juga membantu secara tenaga, secara pikiran, begitu, ya. Kemudian dijelaskan juga wataratan biziarah, dan sewaktu-waktu juga terkadang silaturahmi itu ya dilakukan dengan ziarah, dengan mengunjungi, dengan saling berkunjung, ya. Wassalam, atau bahkan sederhananya dengan memberikan ucapan salam, atau mungkin titipan salam, gitu. Ada assalamualaikum atau ada titipan nitip salam, begitu, ya, biasa itu. Insya Allah sesederhana itu adalah bagian dari silaturahim. Harta enggak punya, memberikan bantuan tenaga pikiran juga enggak nyampe, misalnya enggak sempat, enggak bisa, kemudian mengunjungi juga apalagi sekarang itu terhambat, maka dengan wassalam, dengan memberikan salam, memberikan doa keselamatan, ya. Kemudian wa ghairi dalik, atau hal-hal yang lainnya, begitu. Kalau bertemu ya termasuk dengan menyapa, berkata yang baik, memberikan senyum, ya, begitu. Meski itu adalah basa-basi, insya Allah ketika niatnya kita adalah ingin berbuat baik karena Allah terhadap saudara kita, agar terjaga nih hubungan baik kita dengan saudara tadi, maka insya Allah Allah akan mencatatnya sebagai bagian dari amal silaturahmi yang utama itu. Sahabat billah rahimakumullah, ya, maka dengan melihat definisi seperti itu, ya insya Allah dalam suasana wabah COVID hari ini, ya, kekhawatiran dan ketakutan kita dengan penularan virus corona ini, kita terhambat, ya, untuk mengunjungi. Insya Allah kita bisa menunaikan dengan cara yang lain. Kita tidak bisa bertegur sapa secara langsung, kita tidak bisa bersalaman, kita tidak bisa berpelukan, atau misalnya ke kedua orang tua atau kepada kakak kita tidak sempat kemudian sungkeman. Insya Allah dalam suasana corona ini, ya, dalam suasana lockdown, insya Allah silaturahmi harus tetap dilakukan dan insya Allah bisa tetap dilaksanakan. Sahabat rahimakumullah, terlebih sekarang ada media yang memudahkan, ya. Meski juga kemudahan ini melalaikan, gitu. Melalaikan sesuatu dari yang utama dengan sekedarnya, ya. Mestinya wasilah itu akan membuat kita lebih mudah melakukan silaturahmi dengan lebih baik, bukan menjadi minimalisir, gitu, ya. Dengan telepon suaranya bisa terdengar, ucapan sapaannya bisa sampai, atau dengan video call bahkan, ya, kita bisa berucap sekaligus juga tampang wajah, gitu. Bisa bertatap wajah, bisa bermuwajahah, begitu, ya. Insya Allah ini sangat memudahkan. Dalam suasana lockdown tercegah kita saling mengunjungi, ya. Meski juga ironi, ya, saling mengunjungi terhambat. Salat Idul Fitri notabene sekarang sedang viral akan dilarang, tetapi lalu lintas
dibuka kembali, PSBB dilonggarkan, mal-mal pada ramai, stasiun-stasiun, kemudian bandara-bandara ramai begitu ya. Mudah-mudahan kalaulah ramainya itu dalam rangka mudik, mudah-mudahan niatnya karena Allah, hendak silaturahmi, mudah-mudahan ini adalah menjadi kebaikan begitu. Ya. Kalaupun kita mau patuh sekaligus disiplin sebagaimana perintah Rasulullah SAW dalam rangka menghindari wabah itu, lari kita sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah seperti larinya kita dari sesuatu hewan yang buas. Larinya kita dari wabah itu seperti larinya kita menghindari terkaman singa begitu. Ya. Atau juga sabda Rasulullah yang lain, yang terkena wabah di situ daerah gak boleh keluar, dan yang di luar gak boleh masuk ke daerah yang wabah. Kita mau disiplin dengan SOP atau juga dalam rangka kita menunaikan seruan Rasulullah menghadapi wabah, sunnahnya begitu. Kita tidak pulang kampung, kita tidak saling mengunjungi, insya Allah, sekali lagi insya Allah tetap silaturahmi bisa dilakukan dengan berbagai wasilah yang memungkinkan. Ya, untuk mengganti kita berkunjung bisa lewat telepon, bisa lewat video call, ya. Bahkan untuk ramai-ramai berkumpul nih, menggantikan suasana bahagia bertemu sanak keluarga biasa lebaran, bisa dikumpulkan di sosial media, ya, dibikin grup-grup keluarga. Kalau sudah ada tinggal dibikin jadwal, ada meeting bersama. Atau kalau ingin bertatap wajah lagi, ada media-media yang bisa menghubungkan, ya, secara bersama-sama. Ya, salah satu di antaranya adalah yang biasa kita lakukan melalui Zoom Cloud misalnya. Ya, ataupun aplikasi lainnya seperti Google Meet misalnya, ataupun yang lainnya bisa, insya Allah. Saran ini memudahkan, ya. Hanya tadi bukan untuk meminimalisir, padahal bisa pulang, padahal bisa berkunjung, tapi merasa cukup dengan telepon ataupun dengan video call. Tidak, kalau bisa utama, mimbabil aula, ya, lebih utama lagi kita melakukan safar, berkunjung, pahalanya akan lebih banyak lagi, pengorbanan kita lebih banyak lagi, sehingga kesempatan untuk memenuhi amal soleh juga lebih banyak lagi. Tetapi situasi lockdown hari ini, inilah sarana yang dapat kita optimalkan. Keterbatasan kita untuk bisa berkunjung sambil membawa bingkisan, gampang. Kita bisa ngirim paket. Kalau dekat bisa melalui jasa ojol. Kalau jauh menggunakan paket-paket pos, ya, insya Allah. Kalau lebih ringan lagi tadi bisa berkirim melalui transfer. Insya Allah cukup dengan jempol kita bisa memperkuat silaturahmi dengan sapaan, dengan perhatian, bahkan dengan curahan kasih sayang kita dengan memberikan hadiah misalnya. Ya, karena sabda Rasulullah SAW yang lain, tahabu, dengan cara memberi, dengan cara memberikan hadiah, insya Allah itu akan membuat saling mencintai. Sahabat billah rahimakumullah. Jadi bagi yang sempat pulang kampung, bagi sempat yang mudik, para pemberani menembus segala rintangan baik fisik ataupun kekhawatiran virus corona, fisiknya melalui pos-pos pemeriksaan misalnya, tetap mudik. Semoga niatnya ikhlas karena Allah, sejak hendak silaturahmi, semoga perjalanan, semoga ziarah atau mudiknya itu diberkahi Allah, dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan silaturahminya makbul. Bagi yang tidak, tetap gak usah putus asa, gak usah kecil hati, tetap silaturahmi bisa dilakukan dengan beberapa wasilah yang memungkinkan tadi begitu. Baik sekedar tegur sapa lewat telepon, atau bertatap wajah lewat video callan, atau bertemu berkumpul silaturahmi misalnya sekeluarga lewat grup-grup sosial media, ataupun langsung melalui meeting bersama, insya Allah. Kemudian hadiahnya bisa ditransfer, hadiahnya bisa dikirim lewat paket pos atau melalui jasa-jasa ojek online. Sahabat billah rahimakumullah. Ada hal yang penting untuk dicatat, ya, karena waktu kita nampaknya sudah menipis. Ada hal yang perlu dicatat. Pertama,
bahwa silaturahim itu adalah hubungan yang ada kaitannya dengan kekerabatan. Ya. Bukan hubungan baik dengan sembarang orang. Meskipun niatnya insya Allah juga dalam rangka ibadah. Niatnya juga karena Allah. Yang kita kunjungi, yang kita beri hadiah, yang beri kita perhatian adalah sesama muslim. Tetapi tidak ada hubungan darah, kerabat, maka tidak pas disebutnya sebagai silaturahim. Lebih umum, mungkin sebutannya yang lebih pas adalah silah ukhuwah. Jadi bertemu dengan rekan-rekan sealumni, sekolah dulu reunian, ya, atau kita kemudian berkunjung dengan atasan, dengan bawahan, dengan rekanan, itu tidak pas disebut silaturahim. Yang ada lebih tepatnya adalah silah ukhuwah. Tapi insya Allah dilihat dari sisi pahala, lihat dari sisi perintah, sama sudah dibahas sebelumnya, ada kewajiban kita juga untuk melakukan silah ukhuwah. Bahkan bisa jadi ukhuwah kita dengan sesama kaum mukmin itu ikatannya lebih kuat dari sekadar ikatan nasab begitu. Apatah lagi kalau sudah hubungan nasab ada, kemudian sesama mukmin udah silatul ukhuwah sekaligus juga silaturahmi, dan itu insya Allah adalah sesuatu yang harus dijaga dan amal yang harus kita lakukan begitu. Kemudian kesalahan lain menjadikan silaturahim ini sebagai alasan enggan meninggalkan sahabat fasik, enggan keluar dari tempat kerja, dari rekanan, padahal tempat itu tempat yang buruk dan membuat dia buruk begitu. Atau berkumpul bersama-sama, diajak nongkrong untuk aktivitas-aktivitas yang sia-sia, apalagi aktivitas-aktivitas yang diharamkan oleh Allah. Kemudian beralasan, kalau saya keluar, kalau saya tidak ikut, kalau saya tidak gabung, kalau saya keluar dari tempat itu, gimana nih silaturahim? Nah, ini tidak, satu istilahnya tidak pas. Yang kedua, apalagi silaturahim dijadikan alasan untuk bersama-sama melakukan maksiat. Silaturahim dan silah ukhuwah itu bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Begitu. Jadi dalam rangka bir dan takwa. Adapun tolong menolong, bergabung bersama-sama dalam rangka hal yang sia-sia, apalagi maksiat, maka tidak pas disebut silaturahim, dan tidak boleh kemudian silaturahim atau silaturahmi dijadikan alasan untuk tetap bersama-sama berkumpul-kumpul di komunitas ataupun di kegiatan-kegiatan yang itu menjauhkan ingatan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat billah rahimakumullah. Kemudian ada hal yang juga penting dicatat, bahwa silaturahim ini bukan sekedar menyambung dengan orang yang baik, ya, dengan orang yang berhubungan baik dengan kita begitu, ya. Tetapi silaturahim itu lebih utama lagi, yakni ditujukan kepada orang-orang yang sejauh ini adalah berperilaku buruk kepada kita. Apalagi mereka yang hendak dengan alasan itu dan ini yang tidak diterima, tidak bisa diterima secara akal, bahkan tidak bisa diterima secara hukum syara, hendak memutuskan silaturahim. Maka menyambungkan dengan orang yang memutuskan silaturahim itu adalah sebenar-benarnya silaturahim. Artinya menyambungkan silaturahmi yang lebih afdal, yang lebih utama lagi begitu. Seperti juga berbuat baik sebagai bagian dari amal silaturahim kepada orang, kepada saudara, kepada kerabat yang justru berperilaku dan berperangai buruk kepada kita, kita berlaku baik, kita menjaga silaturahim, itu adalah sebenar-benar dan seutama-utama silaturahim. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa. Menyambung silaturahim kepada orang yang menyambungkan itu juga biasa. Tetapi menyambungkan silaturahim kepada orang yang mau memutus atau hubungan yang sudah terputus, baru itu istimewa. Dan berbuat baik dalam rangka silaturahim kepada orang yang berbuat buruk atau berperilaku buruk sejauh ini kepada kita, itu adalah istimewa. Sahabatillah, kaum muslimin rahimakumullah, ya.
Barangkali beberapa hal ini yang penting dicatat. Dengan semangat dan juga motivasi yang kuat, kita di penghujung Ramadan ini diingatkan untuk memaksimalkan silaturahim. Bahkan memohon maaf sesama kita itu juga akan menyempurnakan memohon maaf kita dan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa sesama hamba kalau sesama hamba hukukul adaminya tidak bisa dimaafkan dan kemudian hak-hak adaminya tidak ditunaikan. Maka kesempatan di Ramadan, di akhir Ramadan ini, mari selesaikan hak-hak adami, mari kita berjabat tangan, ya, yang memungkinkan dan seterusnya, bermusafahah, ya, kemudian sesama kita, terlebih adalah antara kita anak dengan kedua orang tua kita. Ini harus diutamakan, utama dan harus yang pertama begitu. Dan kemudian catatan-catatan tadi, silaturahmi hanya dengan saudara-saudara yang ada kaitan kekerabatan begitu ya. Dan silaturahim jangan dijadikan alasan hanya sekedar jalinan yang padahal dalam jalinan atau komunitas itu justru kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penting dipahami saat kita menjalin silaturahmi bukan sekedar berbuat baik menurut kita, tetapi berbuat baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada di antara orang yang harus kita sambungkan silaturahmi, bagian dari kerabat adalah bukan mahram kita. Ya, jadi kerabat itu ada yang mahram, ada gore mahram. Kalau untuk mahram, insya Allah lebih leluasa. Tapi untuk yang gore mahram, misalnya dengan sepupu, maka nggak boleh cipika-cipiki, nggak boleh kemudian berdua-duaan dan seterusnya. Meski niatnya dalam rangka silaturahmi begitu. Karena ada batas-batas pergaulan yang tentu harus tetap dipatuhi. Tidak boleh alasan silaturahmi kemudian melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat billah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan buka saum dan secara pribadi atas nama keluarga dan lembaga juga melalui kesempatan ini mohon maaf lahir dan batin ya kebersamaan kita dalam acara Kormaku apabila adalah khilaf kata dan kesalahan, mohon juga untuk dimaafkan. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa ada di jalan Allah dan Allah menyatukan kita dalam silah ukhuwah, dalam silaturahmi, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in fi sabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.